Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi sama aku, Siti Nurhasana Febrianti, di channel YouTube Siti Nurhasana ini. Kali ini Siti bakalan sharing sama teman-teman mengenai aplikasi Microsoft Excel. Di sini Siti menggunakan Microsoft Excel tahun 2010, tetapi teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel tahun berapapun itu. Sebelum kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya, kita harus tahu dulu dong, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data berupa angka atau numerik ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buka Microsoft Excel-nya. Nah, sebenarnya teman-teman di Microsoft Excel ini terdapat berbagai menu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu ada menu Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari menu-menu tadi ya teman-teman. Yang pertama itu ada menu Home. Menu Home ini berisi perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen. Nah, di bagian menu Home ini terdapat tools, beberapa tools ya teman-teman, yang itu ada font, alignment, number, stylus, cell, dan editing. Nah, di bagian tools font ini Siti bakal menyebutkan beberapa bagiannya ya teman-teman. Yang pertama ada bold. Bold ini berguna untuk memberikan efek tebal pada teks. Yang kedua yaitu ada italics. Italic ini berguna untuk memiringkan teks ya teman-teman. Yang ketiga ada underline. Underline ini untuk memberi garis bawah pada kalimat atau teks. Nah, di bagian tools font ini juga kita bisa memilih jenis huruf yang kita mau nih. Banyak banget kan, ada terminal, Times New Roman, banyak banget ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu kita juga bisa memilih ukuran huruf di sini nih. Kita bisa memilih huruf-hurufnya mau ukuran apa gitu, mau 10, 11, 12 atau mau berapapun itu. Nah, di alignment ini ada yang disebut dengan Align Text Left. Nah, Align Text Left ini berfungsi untuk supaya teksnya itu berada di bagian kiri teman-teman. Nah, yang ini namanya center. Center ini berfungsi supaya si teksnya itu berada di bagian tengah. Nah, yang ketiga ada Align Text Right. Nah, Align Text Right ini berfungsi supaya teksnya berada di bagian kanan gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke insert. Nah, yang kedua itu menu insert. Menu insert ini berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, menu insert ini juga mempunyai beberapa tools, yaitu ada table, illustration, chart, sparkliness, filter, links, text, dan symbols. Yang ketiga ada page layout. Page layout ini berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, dokumen, dan lembar kerja. Di page layout juga terdapat beberapa tools, diantaranya itu ada tema, page tab, scale to fit, sheet options, dan array. Yang keempat ada formulas. Nah, formulas ini berfungsi untuk melakukan perhitungan di dalam suatu sel atau rank. Nah, di menu formulas ini terdapat juga beberapa tools, diantaranya itu ada function library, definite names, formula auditing, dan calculation. Selanjutnya ada data. Nah, menu data ini berfungsi untuk mengolah data yang diambil dari data eksternal. Di menu data ini terdapat beberapa tools juga ya teman-teman. Ada get external data, connection, sort dan filter, data tools, dan outline. Selanjutnya ada menu review. Nah, menu review ini berfungsi untuk memeriksa tata bahasa dokumen yang sedang dibuat. Nah, di menu review ini juga terdapat beberapa tools, diantaranya itu ada proofing, language, comments, dan change. Nah, yang terakhir itu ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja pada monitor. Di menu view juga terdapat beberapa tools, diantaranya itu ada workbooks view, show, zoom, window, dan Marcos. Nah, teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai
mikroskop Excel, Siti bakal contohin gimana sih menggunakan rumus di mikroskop Excel ini. Nah, Siti ambil sampel ini ya. Bentar. Siti ambil sampel, kita ketik di sini. Siti ambil sampel mengenai data penyakit gitu. Data penyakit di Desa Citimun gitu ya. Oke, kita rapihin dulu. Kita rapihin dulu bentar ya, maaf ya teman-teman. Kita rapihin dulu. Di sini kita ada nomor, nama penyakit, nama penyakit. Terus kita rapiin dulu nama penyakit, banyak orang yang terinfeksi. Nah, banyak orang yang terinfeksi ini dalam jenis kelamin laki-laki ya teman-teman. Dalam jenis kelamin laki-laki. Oke, maaf. Laki-laki. Selanjutnya juga ada banyak orang yang terinfeksi dalam jenis kelamin perempuan. Infeksi. Nah, ini jenis kelaminnya perempuan ya, teman-teman. Oke, kita rapihin dulu. Terus juga Siti mau ngitung jumlah rata-ratanya gitu ya. Nilai rata-rata atau jumlah rata-ratanya ya, teman-teman. Nilai rata gitu. Oke, kita ambil berapa ya? Kita ambil 10 kali ya teman-teman. Kita kasih nomor dulu. Sembilan, 10. Nah, kita kasih nama penyakitnya, ada misalnya influenza, jantung, diabetes, diare, DBD, terus apa lagi ya? Ginjal, terus ada hipertensi, terus ada paru-paru, terus apa lagi ya? Asma, satu lagi ada kanker misalnya. Nah, banyak orang yang terinfeksi dalam jenis kelamin laki-laki itu misalnya ini ya 20 gitu ya teman-teman. Nah, kalau jantung misalnya 30, diabetes 45 gitu, diare 40, DBD kita misalnya 15. Nah, ginjal misalnya tuh ada 25, hipertensi ada 40, paru-paru ada 20, asma ada 10 misal, kanker ada 5. Nah, untuk perempuannya misalnya kita ada 10, ininya ada 20, terus ini ada 30, ini 40, 45, 10, 15, berapa lagi ya? 40 paru-parunya. Ini mah sampel aja, dimisalkan gitu ya teman-teman. Terserah kalian angkanya mau berapa, nilainya mau berapa. Terus asma ada 25, kanker ada 9. Oke. Nah, di sini juga Siti mau ngitung nilai yang sering muncul gitu, atau banyak orang yang sering muncul dari penyakit itu berapa aja gitu, nilai yang sering muncul. Kita rapihin dulu kali ya biar cantik. Kita rapihin. Nah, terus Siti mau ngitung juga nilai tengah.
Oke teman-teman, kita mulai aja hitung nilai rata-ratanya ya teman-teman. Sebelum kita memasukkan rumus di Excel ini harus diawali dengan tanda sama dengan teman-teman. Nah, rumus untuk nilai rata-rata itu average, kurung buka, lalu blok bagian ini, titik 2, blok yang ini juga, kurung tutup, lalu enter. Yang kedua juga sama dengan average, kurung buka, blok bagian ini, titik 2, blok yang ini juga, kurung tutup, lalu enter. Nah teman-teman, ada cara praktisnya nih supaya kita nggak usah ngetik rumus satu-satu dari nomor 3 sampai nomor 10. Cukup kita tarik saja di nomor 1 ini, di bagian ini, sampai nomor 10. Maka otomatis nilai rata-rata langsung muncul tanpa harus mengetik lagi satu persatu dari nomor 3 sampai 10. Sekarang kita hitung nilai yang sering muncul. Ingat, harus diawali dengan tanda sama dengan teman-teman. Sama dengan. Rumusnya sendiri itu mode, kurung buka, blok dari nomor 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Nah, sekarang nilai tengah sama dengan rumusnya median, kurung buka, kurung buka, blok juga dari 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Sekarang kita hitung nilai yang sering muncul di banyak orang yang terinfeksi pada jenis kelamin perempuan. Sama dengan mode, kurung buka, blok lagi 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Sekarang nilai tengah sama dengan median, kurung buka, blok lagi 1 sampai 10, kurung tutup, enter. Nah teman-teman, kita udah dapat nilai rata-rata, nilai yang sering muncul, sama nilai tengah. Selanjutnya Siti bakal buatin kolom atau tabel buat data penyakit di Desa Citimun ini. Nah, kita masuk ke menu bagian ini. Kita pilih all boulders. Nah, selanjutnya Siti mau ganti jenis fontnya teman-teman. Jenis fontsnya atau jenis hurufnya gitu. Ganti Court Times New Roman. Nah, ukurannya juga Siti mau ganti jadi 12. Terus mau pakai center supaya katanya ada di tengah atau teksnya ada di tengah. Terus yang ini, yang nama penyakit, mau di rata kiriin aja. Nah, sekarang Siti mau warnain bagian atasnya supaya lebih bagus atau lebih indah gitu teman-teman. Kita warnain sama warna yang terang, warna kuning aja ya teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi deh teman-teman, data penyakit di Desa Citimun dengan perhitungan nilai rata-rata, nilai yang sering muncul, sama nilai tengah. Oke teman-teman, segitu dulu sharing mengenai mikroskop Excel bersama Siti. Semoga apa yang Siti sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ditunggu ya teman-teman video selanjutnya dari Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, sampai jumpa lagi.